Salah. Sales di itu Saleh. Di Yohanes di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Yang mengadakan di sini siapa? Elok. Ya Elohim. Elohim yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Itu Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang mengadakan permusuhan ini? Manusia atau Tuhan berdasarkan kitab Kejadian? Tuhan yang mengadakan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Shito. Jadi Tuhan inilah yang kemudian membuat manusia bermusuhan dengan setan. Ada nggak kemudian kambing bermusuhan dengan setan? Kecuali kambing itu berbentuk Yosua ada. Nggak ada. Karena kambing tidak dibuat bermusuhan sama setan. Begitu. Tetapi kemudian di antara manusia ada yang mau berteman dengan musuh. Setan mengadakan permusuhan dengan manusia. Tapi ada manusia yang mau bersaudara dengan setan. Ada nggak Kristen di sini? Aku mau nanya. Pengikut Kristus saya. Oke, baik, saudara pengikut Kristus. Saya mau tanya, Yesus itu kerajaannya dari alam maut atau kerajaannya dari surga? Yesus itu pencipta langit dan bumi. Iya, saya tidak sendiri. Saya tidak tanya itu. Kan yang saya tanya, menurut Yesus, saudara, iya, itu juru selamatmu. Yang Kristus itu juru selamatmu. Saya tidak pungkiri itu. Buat kita semua. Yang saya tanya kamu aja. Yang saya tanya, Yesus itu kerajaannya di bumi, kerajaan mautkah, atau dia kerajaan surga? Kerajaannya di surga dong. Ya, kerjaan surga. Berarti yang di Yohanes Wahyu 1 nomor 18 kerajaannya adalah kerajaan maut, itu siapa? Maksudnya kerajaan maut, bahwa maut itu ada di telapak kakinya, gitu loh. Bukannya kerajaan maut maksudnya dia mewakili maut apa? Maut itu ada di bawah kakinya dia, gitu. Sekarang saya tanya, Yesus ini kerajaannya dari surga atau kerajaannya dari maut? Kan sudah bilang, dia pemilik langit dan bumi dan alam semesta. Maut itu ada di bawah kaki dia, gitu loh. Jadi saya tidak tanya itu, yang saya tanya kerajaan Yesus itu di dalam Lukas 22:30, Lukas 17:21, kemudian Filipi 3:20 dan juga Matius 7:21 dan seterusnya. Itu diterangkan kemudian kerajaan Yesus yang ini kerajaan maut, mana? itu bukan suatu kerajaan. Maut itu adalah beda nih. Kalau bilang kerajaan neraka beda. Ini maut itulah ada di bawah kaki dia. Jadi nggak ada maut yang bisa berkuasa atas dia punya kekuasaan, gitu loh. Ngomong apa saudara ini? Ngomong apa saudara? Saya bertanya loh, sederhana pertanyaan saya kan. Saya katakan kepada saudara, akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibrani 2 nomor 14. Supaya oleh kematiannya dia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke? Betul. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berasal dari kuasa iblis. Dunia ini di bawah kuasa siapa? Karena kejatuhan Adam dan Hawa, makanya dunia dikuasai oleh iblis. Iblis berarti iblis itu kerajaannya di mana? Di dunia atau di surga? Betul, karena malaikat yang jatuh itu dihempaskan ke dunia. Kok betul? Saya ulang. Maksudnya mana nih? Saya ulang. Yang menguasai dunia ini iblis atau siapa?
Kalau bilangnya menguasai dunia, ya saat ini iblis berkuasa atas dunia, tapi kan sudah diambil alih oleh Yesus, kunci mautnya, gitu. Betul ya? Sepakat ya. Yesus berkata di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 18:36. Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jika kerajaanku dari dunia, kerajaan dari surga. Iya. Gitu loh. Nah, dunia ini kerajaan siapa? Waktu belum penebusan itu. Coba. Si jahat. Iya. Dibilang hai maut. Di mana Iya. Kerajaan Yesus dari mana? Ku ulang lagi. Kerajaan Yesus dari mana? Ku tanya dulu. Kerajaan Yesus dari mana? Dia yang punya langit dan bumi, pencipta gimana? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dunia ini bukan kerajaan Yesus, bukan? Setuju. Oke, berarti dunia ini bukan kerajaan Yesus, bukan? Pada saat bicara apa dulu nih? Oh, tunggu dulu, enggak usah. Mati. Ini pernyataan Yesus. Kerajaanku, saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Setuju, itu pengakuan. Oke. Nah, kalau ada segala sesuatu yang diciptakan. Nah, berbeda. sekarang kalau yang merajai dunia ini, yang mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini itu dilemparkan keluar, itu disebut iblis, kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus juga berkata bahwa iblis kerajaannya di dunia ini. Betul? Betul? Ya, ini kan makanya saya bilang versinya jangan dibuletin, Bang. Ini masih ada mana konteksnya gitu. Jadi bingung saya kalau diglobalin, jadi kita blunder itu, bingung. Awak pun bingung gitu. Yang mana nih? makanya saya ingin katakan kepada saudara bahwa yang kalian sembah itu adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia? Ya, surganya aja. Saya sempat dengarkan tadi, surga Anda aja ada di dunia ini katanya. Iya kan? Salah lagi. Iya kan? Loh, tadi sempat saya dengar loh. Saya lewat tadi di bawah bahwa surganya orang Kristen itu di dunia ini. Naik nih. Saya baru naik yang tadi. Tadi sempat saya dengar gitu. Baru naik nih. Tadi sempat saya dengarkan bahwa surganya orang Kristen itu di dunia. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan bahwasanya penguasa dunia adalah iblis. Kerajaan iblis itu di dunia ini. Dia yang merajai. Makanya Yesus mengatakan sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktu ini adalah waktu iblis, penguasa dunia ini, yang dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini adalah iblis, sedangkan Yesus kerajaannya dari surga. Beda. Sedangkan yang keluar dari kubur mengatakan akulah yang mati dan telah bangkit, yang menguasai dunia dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Betul, karena dia telah diambil maut gitu loh. Dari kuasa iblis menjadi kekuasaan anak Allah yang hidup, Yesus Kristus gitu loh. Dahsyat kan? Luar biasa. Dahsyat, betul. Nah, sekarang terlepas dari iman saudara Kristen nih, kita netral. Oke, saya netral. Saya tanggalkan kemudian KTP saya untuk sementara. Kamu juga tanggalkan KTP untuk sementara. Yesus mengatakan sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Ketika Yesus berkata penguasa dunia dilemparkan keluar, lalu kemudian setelah itu muncul sosok mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kira-kira yang keluar dari kubur berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 12:31, yang keluar dari kubur ini mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Ini sih jawab. Yang keluar dari kubur dan bangkit itu yang dimaksud penguasa dunia itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah merebut dari kuasa si jahat gitu loh. Ini kita bicara netral analogi. Lalu mana buktinya
kalau Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis, mana buktinya? Buktinya bahwa siapa saja yang mengikuti jalannya dia akan sampai ke Bapa. Enggak, Itulah bukti, jalan bukti. kebenaran dan hidup. Bukti. Kalau kemarin kita nggak tahu karena masih dikuasai oleh iblis. Oke, Gitu loh. berarti yang Anda katakan keluar dari kubur itu Yesus. Yang bangkit dari kubur, Ya, itu Yesus. Betul. Nah, sekarang kenapa Yesus yang itu mengajarkan kemudian meninggalkan ajaran Tuhan? Ya, kan ajaran Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Tapi Yesus yang keluar dari kubur mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Kok bisa begitu? Nah, gini. Kemarin saya beberapa kali juga berbicara juga sama kayak Ustaz PI siapa. Saya bilang, begitu besar kuasa Allah pada kita, maka diutuslah anak yang kudus, anak yang tunggal kudus ini untuk menebus umat manusia dan untuk bagaimana supaya hubungan manusia lebih mengenal siapa juru selamat. Nah, semakin ketahuan kan? Itu gitu loh. Tuhannya orang Yahudi mengajarkan kemudian orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya Paulus mengajarkan kurban manusia. Siapa yang selalu minta kurban manusia? Iyalah. Ini bukan manusia. Kalau dia manusia, sekarang saya pengen tanya sama Bang Zuman. Ini Bang Zuman siapa saya nggak tahu nih. Saya pengen tanya, kalau dia betul hanya manusia serupa dengan kita, buat apa ada kejadian yang ajaib dengan kedatangannya dia? Ajaibnya di mana? Nabi tidak ada kedatangan yang ajaib seperti dia, nggak ada bang. Boleh sebut Musa, Abraham, kedatangan ke dunia itu melalui hubungan normal, individual antara wanita dengan pria, tidak seperti Yesus gitu loh. Jadi tidak akan ada terjadi kedua kali yang seperti Yesus, tidak pernah. Bahkan orang hebat di Bible, saya nggak tahu kalau di Quran, di Bible saya bicara tidak ada yang seperti dia, gitu loh. Matius 4 nomor 8, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini siapa ini? Iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iya. Gitu. Tunggu. Bukan berbicara di situ. Sekarang begini, iblis membawa Tuhan Anda ke atas gunung yang sangat tinggi dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kapasitas apa iblis kemudian bisa membawa Tuhan Anda seperti itu? Karena dia melihat Yesus sebagai manusia. Oke. Kan dia bilang, Yesus, lo loncat, malaikat tuh pasti jemput, bahkan gue kasih. Berarti dalam arti Yesus itu lebih rendah daripada iblis. Ngapain lo nyuruh gue? Maka dia bilang, hai iblis, jangan cobain Tuhan Allahmu. Ketika kemudian iblis membawa Tuhan Anda ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemudian kekuasaannya, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul raja dunia itu yang menguasai dunia ini adalah iblis? Setuju. Betul? Pada saat sebelum Yesus mati dan bangkit. Nah, setuju. Sekarang kita lihat. Oke, Anda setuju. Sekarang kita lihat Wahyu 9 nomor 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itu siapa? Iya. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Ya, dari Bapak terus. Terus. Yang digelari Abaddon atau Apollyon itu siapa? Ya, saya kurang paham. Itu iblis, Cahayu. Jadi yang datang di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu adalah iblis, bukan Yesus. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu iblis yang kamu sembah, yang kamu sebut Yesus. Jadi Yesus itu yang mengaku, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan anak Maria.
itu iblis. Gini, Nah, bisa bicara itu iblis, gini, itu bicara wahyu. Saya kan belum baca Alkitab Bible nih. Itu konteks di mana penguasa yang akan jadi kuasa antikris gitu loh, yang akan datang ke dunia untuk merebut dari Yesus gitu loh. Iya. Sekarang permasalahannya, Yesus itu kerajaannya dari langit, dari surga. Yang di bumi ini itu pemilik kerajaan iblis. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur mengatakan, aku telah tersungkur. Lalu dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, melihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Kawanmu iblis. Nah, bagus. Berarti bukan Yesus kan? Tuh coba, saudara Tambos aja mengakui. Enggak, kawanmu kan banyak iblis. Kau kan iblis. Alhamdulillah Anda sudah mengakui secara akal sadar Anda, mengakui bahwa akulah yang awal, akulah yang akhir, yang hidup, aku telah mati dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Satu hal. Siapa itu? Aljuma iblis, wah. Itu siapa itu? Gini, tidak ada itu siapa? Cerita iblis bisa mati dan hidup kembali. Coba, di mana ya? Saudara, Yesus mengatakan kemudian bahwa iblis itu dilemparkan keluar. Di neraka, betul. Bukan ke neraka. Tapi bukan ke neraka. Iblis mati hidup kembali. Kutanya dulu sama saudara, menurut kitab saudara 2 Petrus 2 atau Yesaya 14, iblis itu dimasukkan kemana? Iblis dimasukkan ke dalam gua neraka. mulai ini mah apaan sih? Aduh, ke neraka itu nanti setelah kiamat baru iblis dilemparkan. Iya, yang Yesus maksud ini, dia dilemparkan keluar. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti iblisnya disimpan di gua-gua kan? Nah, jenazah yang diturunkan dari tiang salib itu disimpan di mana? Ya naik ke sorga lah. Mulai ngaco. Pintar ini, pintar ini kawan-kawan. Naik ke sorga lah. Pintar ini kawan kita ini, pintar ngelasnya. Ngelasnya itu pintar. Kan Bang Zuma tadi bilang bahwa dia bangkit di hari ketiga, betul ya? Iblisnya itu disimpan di gua. Oh, kita bicara tadi kan yang digantung dari salib kan? Sama dulu saudara. Nah, Yesus ini ketika diturunkan dari salib disimpan di gua. Hari ketiga dia keluar dari gua. Setelah dia keluar dari gua, yang berjalan dari gua itu, saudara, coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Apa kata Markus? Apa kata Markus? Sama seperti iblis di goa. Aduh, salah. Apa kata Markus? Masalah. Data nomor 16 dari Markus 16 tertulis di data nomor 12-nya. Apa kata Markus? Aku melihat Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Maksudnya rupa yang lain itu bukan seperti manusia adanya. Karena kenapa? Iya, saya tanya, itu siapa yang keluar dari kubur itu kok tidak sama dengan mukanya Yesus? Itu siapa? Ya karena dia udah bersinar. Mukanya itu enggak, coba lihat. Bersinar lagi. Nah, salah. Markus sendiri yang mencatat kok, yang keluar dari kubur itu wajahnya berbeda dengan Yesus. Itu siapa? Bukan berbeda, bacaannya si coba di ini lebih bercahaya dan enggak. Dengar. Di dalam Markus 16 nomor 12 di sana diterangkan kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan dalam rupa yang lain. Betul, waktu berjalan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka.
Pertanyaan Ya, saya, pada saat dia berjalan Per- muridnya, betul. pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kalau bicara dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, ya, karena Yesus waktu pas saat dia bilang, apakah kamu tidak mengenal aku? Kan begitu, Ya, betul nggak? betul. Nah, makanya dia bilang dia mengingat Yesus rupa yang waktu masih jadi manusia biasa, tapi sekarang bercahaya ada penampakan itu, bukannya berarti mukanya berbeda. Sekarang kalau misalnya nih kita pakai misalnya yang keluar itu adalah Tidak iblis. menganggap Yesus itu Saudara. sudah mati. Saudara, kalau Gitu. yang keluar itu adalah iblis, bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang datang ini Satu, dengan ini. yang bukan iblis? Satu. Iblis tidak akan bertulang. Iblis tidak akan bisa disentuh. Iblis tidak akan bisa diraba. Ya, betul, setuju. Makanya waktu Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum mencolokkan jariku ke dalam lubang Oke. tangannya dia. Karena Oke. iblis tidak akan bertulang. Bahwa Yesus bilang, Oke. apakah aku Oke. iblis? Karena iblis tidak diraba. Nggak ada Oke. tulangnya, bos. Sekarang Aku pengen tahu, bisa ada iblis tidak? juga diraba, Bisa ada tidak tulang. Saya mau raba. bisa tidak Mana iblis merasuki manusia? merasuki bisa? Nah, kalau yang keluar Tapi dari kubur bukan itu diraba. adalah makhluk yang dirasuki iblis, bisa nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau makhluk ini dirasuki iblis, pertanyaan saya nggak gini, waktu Yesus masuk ke dalam rumah Thomas itu tembus tembok. Apakah iblis Iya. merasuki manusia? Tidak ada di sana Gini, diceritakan Bang, gini. tembus tembok, Coba nggak ada. Abang- Justru pintu kubur itu bergeser. Gini. Coba abang lihat. Bagaimana ada orang kerasukan itu bisa tembus tembok? Nggak ada, Bang. Tidak Tapi ada waktu kerasukan kemudian tembus tembok, nggak ada. Tapi Yesus Justru waktu yang masuk ke dalam rumah terjadi, itu, justru dia yang tembus terjadi, tembok. justru yang Gitu loh. terjadi adalah Bahkan pintu murid-murid goa aku itu dipikir kebuka. iblis. Makanya Pintu tuh goanya Yesus kebuka, bilang, didorong berarti "Mana pintu batunya coba kamu bergeser." rabah?" Kan Yesus bilang pada muridnya, "Rabahlah aku." Betul gak? Iya. Makanya dia bilang tidak ada iblis yang serupa dengan aku, ada wujudnya. Nggak ada. Bagaimana, Iblis nggak akan ada bagaimana itu. ceritanya? Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, bisa tidak iblis merasuki manusia? Iblis merasuki manusia bisa, tapi apakah bisa. iblis bisa merasuki manusia mirip Yesus? Tidak juga. Bisa. Udah dulu. Dan iblis Bisa. bukan. Bisa. Orang kesurupan Oke. banyak, Bang. Bisa. Udah banyak kesurupan. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Oke. Nah, ini salah Iya, lagi. coba baca, coba baca. Yohanes 6 nomor 70. Coba Anda baca. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Dia dipakai iblis. Nah, ini buat dia dipakai mati. iblis. Sekarang kalau orang yang keluar dari kubur ini bisa nggak dipakai sama iblis? Tunggu, kalau yang orang yang keluar dari kubur dipakai iblis, siapa oknum orang wujudnya? Dan kedua, apakah wujud yang dipakai iblis itu bisa seperti yang dilakukan Yesus? Contohnya, Jelas-jelas satu. Markus mengatakan kok dalam rupa lain. Kita bicara, Thomas pun tidak yakin bahwa Yesus hidup lagi, betul nggak? Bahkan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubangnya dia, lubang tangannya dan lubang Iya, lubangnya. tapi kan yang muncul Tapi ini dikira hantu kan? Betul, makanya Yesus mau masuk pada murid-muridnya, dia menembus tembok, makanya dia bilang, wah ada hantu. Makanya dia bilang, Thomas, kenapa kamu takut? Kan Mana dia, tulisannya? "Inilah Di aku." mana tertulis dia menembus tembok? Di mana? Justru yang ada, saudara, yang ada Coba. adalah orang yang keluar dari kubur itu mendorong Coba. pintu batu yang menutupi kemudian kubur. Betul. Tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapan mereka. Yes, itu betul. Tapi tidak ada tembus tembok. Lu pikir pesulap? Nah, ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bisakah kemudian iblis merasuki dibaca yang benar. orang yang ada di kubur? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Oh, iblis merasuki orang yang ada di dalam kubur? Bisa nggak? Iblis merasuki orang yang dalam kubur apa orang yang sudah mati nih? Tunggu nih. Ya, orang mati.
Bisa Mana enggak? ada iblis membangkitkan orang mati? Saya belum pernah dengar. Bukan membangkitkan orang mati, masuk ke dalam Mana? tubuh orang mati. Bisa nggak? Saya tidak pernah lihat iblis masuk ke orang mati, belum pernah. Di Toraja sana kau pergi lihat mayat berjalan banyak. Loh, bicara mayat berjalan, Allahu Akbar. bukan seperti kayak situ bilang iblis merasuki orang mati dan sempurna wujudnya. Nggak ada. Coba buktiin sama saya videonya. Memang nggak mungkin karena penulis-penulis Bible itu juga adalah orang-orang yang menjadi korbannya, termasuk Paulus. Sekarang permasalahannya adalah makhluk yang keluar dari kubur itu mengatakan aku adalah penguasa kerajaan maut. Nah, karena sudah direbut maut, luar biasa. Kok direbut maut pula? Kunci maut dari si jahat udah diambil. Buktinya sekarang iblis tidak berkuasa lagi di dunia ini. Mana yang kuasa? Kalau ada kuasa kita udah menderita. Lah, sekarang kemaksiatan yang terjadi di dunia ini, Nah, sekarang saya itu dari mana? Itulah kita diberikan free will. Aku ya ampun. Katanya kerajaan iblis sudah diambil alih. Kok kemaksiatan masih banyak di mana-mana? Nah, itu Mana kan buktinya? begini. Kalau saya bicara begitu, sekarang saya balikin. Apakah orang yang sudah taat sholat tiap hari, apakah tidak bisa berbuat maksiat? Kan enggak juga. Justru Itu kan karena free will. itu iblisnya masih ada. Belum direbut Betul. kekuasaan iblis Iblis itu. memang Berarti yang menggoda. keluar dari kubur itu iblis. Nah, itu kan situ yang bilang. Loh, tadi kamu mengatakan kerajaan maut, kunci maut diambil Yesus. Tapi faktanya maksiat masih terjadi di mana-mana setelah dia Yang keluar dari dimaksud kubur. kunci Kemaksiatan maut. masih terjadi di Harusnya mana-mana. kita masuk semua ke neraka. Apaan sih? Apa? Dengan- Tunggu waktumu kawan, tunggu. Kamu belum mati nih. Ini kan udah membuatkan statement bahwa Yesus itu keluar itu iblis, betul ya? Tapi Iya, saya memberikan jawaban, apakah iblis bisa berwujud? Tidak ada. Saya mau Bisa. lihat iblis berwujud. Kenapa Coba. tidak? Di mana Kenapa wujud iblis tidak? bisa kita raba? Coba. Hei, jangan dengar. Tidak Yesus ada. sendiri, saudara. Anda baca Markus Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Silakan. Oke, sebentar. Ambil Bible, Iya. sebentar, sabar. Silakan. Kisah Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kesimpulan saya yang berbicara di dalam Wahyu 1 nomor 17 18 itu adalah iblis. Itu kesimpulan saya. Sekarang Anda bantah, apakah Yesus kerajaannya di dunia ini atau kerajaannya di surga? Ketika saudara Kristen ditanya, mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kerajaan Daud mana ada? Apa kata orang Kristen? Kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya itu di surga. Tapi keluar dari kubur, kerajaannya di bumi ini, yaitu kerajaan maut. Jadi siapa yang punya kerajaan maut itu? Yesus rupanya. Yesus iblis rupanya. Ayo kawan, baca Kisah Para Rasul 16, silakan. Ini mengenai Paulus, mengenai untuk namanya mengabarkan firman ya, dia menyeberang ke Makedonia, oke? Kisah Para Rasul nomor Iya. 16-nya. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 kan? Iya, Paulus silakan ke Anda baca. Filipi. Oke, yang dimaksud di sini apa maksudnya? Ya, silakan Anda bacakan. Oke. Ayat 16. Yes. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenur. Tenung. Iya. Dengan ketenungannya dan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Oke? Ya. Ia mengikuti Paulus, ya, dan Dari kami dari belakang. belakang sambil berseru. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Terus maksudnya? Orang-orang Mereka- ini alias Paulus ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, ini yang berteriak seperti itu siapa?
Ya, yang mengikuti dia. Siapa itu? Yang ada di dalam situ. Siapa itu? Ya di sini orang-orang perempuan yang bersuruh pada dia. Yang kerasukan apa? Iya. Kerasukan apa? Kerasukan Ini kan ada iblis. roh tenun. Kerasukan iblis. Ya, itu Seorang kerasukan iblis bisa teriak, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari, tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling kepada roh jahat itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu keluar. Coba, iblis bisa Luar biasa masuk ke nggak? dalam tubuh manusia dulu. dan iblisnya bisa berbicara melalui jasad Dengar tersebut. dulu. Jadi yang Dia berbicara mengusir kepadaku roh telah roh diberi jahat. kuasa baik di langit dan di bumi. Itu siapa? Iblis. Kamu mengatakan iblis tidak berdaging, tapi iblis bisa merasuki orang, dan orang itu bisa saja mengaku Tuhan. Apalagi kalau hanya mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Saudara, tunduk kepada nama Yesus. saudara, jangan Begitu takut diusir aku adalah yang dalam awal nama dan yang Yesus, akhir. keluar. Jangan takut, Takut aku dia. adalah awal dan yang akhir dan Baca yang hidup. coba. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Gitu loh. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis kemudian yang muncul ngaku-ngaku sebagai Kasihan. Yesus. Bukan begitu. Baca di situ tadi udah dibaca. Bahkan iblis pun takut demi nama Yesus. Kalau iblisnya mengaku nih. Kita sebut iblisnya nih. Ada mengaku orang nih. kerasukan kita sebut dalam nama Iblisnya mengaku. Tunggu. Dalam nama Musa. Sekarang pertanyaan saya, saudara, ketika kemudian Yesusnya, sorry, ketika kemudian bicara sendiri dia udah mulai gila ini, mulai gila Anda. Saya sudah memberikan bukti. Anda mengatakan bahwa iblis tidak akan mungkin datang dalam bentuk rupa manusia. Kukasih kisah para rasul, bagaimana iblis datang dalam bentuk manusia. Kalaupun kemudian Anda mengatakan dalam nama Yesus, ada nggak yang mengusir Yesus ketika dia datang kepada Paulus? Justru Paulusnya mengatakan apa? Siapakah engkau Tuhan? Iblisnya langsung disebut Tuhan. Iblisnya tertawa. Hahaha, perangkapku berhasil. Orang ini memanggilku Tuhan. Itu dalil, Bung. Dalam kitabmu itu dalil. Itu dalil. Jadi di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 18 nomor 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti kerajaan Yesus bukan kerajaan maut. Kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi. Sedangkan kerajaan maut milik siapa? Kerajaan maut milik siapa? Ayo jujur. Ya, kerajaan maut itu milik siapa? Oke, sejauh ini ya. Ya, Kerajaan maut. Nanti gantian. Kalau mau gantian, berdebat ya itu udah, harus gantian. Jangan kau terus. kerajaan maut milik siapa? Turun. Jangan turunin. Gini, kerajaan maut itu adalah sudah menjadi kekuasaan Yesus. Setelah dia keluar dari kubur kan? Setuju? Ah, bagus. Inilah yang kalian anggap Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus, paman. Sang penguasa maut yang kamu sembah itu adalah sang penguasa maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Mana ada iblis bisa mati dan bangkit? Mana ada iblis bisa bangkit? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iblis bisa merasuki siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Udah salah nih. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Yesusnya mengatakan itu dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali bangkit pada hari ketiga.
Nah, Tidak ada sejarahnya iblis bisa membangkitkan orang mati. Satu, hanya Yesus beda yang itu. sembuh. Bukan begini kan, situ kan bilang seakan-akan Yesus ini kerasukan roh iblis, betul ya? Ibarat jelmahan bukan iblis seakan-akan, kali. Maksudnya gitu bukan kan? seakan-akan. Yang masuk ke dalam kubur itu satu hal, bukan Yesus anak Maria. Yang Lah, digantung siapa di nih? pohon itu bukan Yesus anak Maria, bukan. Lah terus, Itu dulu yang perlu Anda pahami. lah terus siapa dong? Yang mati digantung di atas salib itu orang terkutuk, betul? Gini. Betul. Ini Dari kebalik situ aja lagi. dulu salah Anda. yang digantung di pohon ini orang terkutuk, betul? Begini. Begini Kalau nasib. Secara versi manusia, Golgota itu adalah tempat orang yang terkutuk, betul. Orang yang berdosa. Orang Yesus yang bersalah. dikutuk gak sama Tuhan? Tidak ada dikutuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti yang dikutuk di atas pohon ini siapa? Yesus mati buat menyerahkan Iya. diri untuk umat manusia. Gitu. Itu konsep Itu yang konteks. muncul atas bisikan makhluk yang keluar dari kubur, Cahayu. Yesus orang suci dia hamba suci. Mustahil dia dikutuk oleh Tuhan. Apa alasannya Tuhan mengutuk Yesus? Gini, kalau situ bilang Yesus mustahil melakukan hal itu, mustahil juga Yesus datang ke dunia buat apa? Nggak ada Loh, kok gunanya buat mustahil? main-main ke dunia. Ngapain? Nggak ada tujuannya. Kok larinya ke situ? Kok larinya ke situ? Punya visi misi buat Begitu besar menyelamatkan umat manusia begitu di besar dunia. kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Bagaimana caranya manusia Supaya bebas orang-orang dari kutuk Yahudi dosa? supaya orang Yahudi kembali kepada hukum Dikorbankanlah. Tuhan. Dulu kita masih pakai korban sembelihan, maka dengan kuasa darahnya kita ditebus. Ini sudah masuk luar biasa, ajaran teman-teman. setan Udah mulai ini. percaya nih. Udah mulai Ini percaya sudah nih. masuk ajaran setan ini. Udah mulai ajaran setan Waduh, masuknya. Besok udah mau Di dibaptis mana kalau saya lihat Tuhannya nih. Yahudi kemudian minta persembahan darah manusia? Ayo. Di mana? Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia? Mulai ketahuan kan? Ketahuan. Yang minta persembahan darah manusia itu hanya iblis. Tidak pernah Tuhannya ini Yahudi salah minta. Kok salah lagi? Tidak ada. Di mana? Di mana? Memang Tuhan Allah minta sembelihan itu manusia. Tapi jangan salah. Pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak itu diuji, bos. Nah, terus diganti pakai darah apa? Agak nyembahin loh. Diganti pakai darah apa? Darah manusia atau darah hewan? Darah domba. Kenapa? Karena Yesus Darah apa, domba. Tuhan Allah sedalam dak. Hatinya darah tulus apa domba. tidak? Yesus Oke. ini domba Betul, enggak? Setuju. Yesus domba atau manusia? Saking penginnya iblis ini menyesatkan, manusia pun dibilangnya anak domba. Coba bayangkan itu. Kenapa ada istilah anak domba? Karena kalian menginginkan Yesus jadi korban. Bukan. Lalu apa dong? Ini kita nih lebarnya panjang gitu. Jadi bisa bikin konteks mana yang mau kita bahas dulu gitu ya. Ya makanya aku bilang kan dari awal memang sudah salah, Bung. Dari awal memang sudah salah. Kalian mengimani yang mati di atas salib itu adalah Yesus. Dari situ aja udah salah. Yang mati di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Itulah nanti yang akan keluar dari kubur dan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Tidak ada begitu. Tidak mungkin, saudara. Coba Anda tanya Yesus. Yesus, ya paman, yang ingin membunuhmu itu anak-anak setan atau bukan? Anak-anak setan. Berarti yang membunuh Yesus, yang bertujuan ingin membunuh Yesus, itu adalah suruhan-suruhan iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Tidak. Sekarang saya pengen tanya. Ini kan konteks. Jadi yang mati di atas salib itu bukan Yesus, tapi orang yang Terus siapa dikutuk dong? Tuhan. Aduh kasihan. Masa dikutuk sih? Yes, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Ayo. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ternyata yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya,
Ada hal apa, dosa apa, kesalahan apa yang telah Yesus perbuat sampai Tuhan tega mengutuk dirinya? Coba, apa jawaban Kristen? Ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Ada nggak? Saya jawab. Silakan. Yesus tidak ada cacat celah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilang Yesus, apakah dihalaukan dari kematian itu? Saya jawab tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Apakah Tuhan tidak mampu kemudian menyelamatkan hambanya yang suci? Karena terlalu mampu. Tapi dia juga mau memberikan keselamatan buat umat manusia. Iya. Makanya dia bilang waktu dengan mempersembahkan anaknya gitu. Bukit dengar dulu. Kan saya udah bilang. Ya Allah ya Karim. Bahkan Yesus pun dalam mungkin kebatinan manusia, ini beban yang berat, dan dia berdoa, Bapak kalau bisa kalau hilang ini cawan ini betul. Kenapa? Karena terlalu berat dia secara manusia berat. Nah, sekarang kehendak Bapak apa? Yesus dibunuh atau Yesus jangan dibunuh? Sekarang Yesus kehendak Bapak kena. memang tujuannya untuk menebus umat manusia dari Iya, mulai ngaco. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang Duma. Mulai ngaco. Gampang, simple gini aja. Kalau Yesus mau dihalau dari kematian, itu hal kecil buat dia pencipta langit dan dunia kok. Itu dia. Siapa yang membisikkan Anda ke bawah? Yang keluar dari kubur itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang bisikkan siapa? Kok yang bisikan? Kan ada saksi hidupnya. Di mana Yesus pernah menciptakan alam semesta? Di mana? Kematiannya ada murid-muridnya. Kalau itu iya. Kan udah aku bilang, saya akui ada yang bangkit dari kubur, dan saya katakan itu adalah iblis. Saya akui itu. Saya akui bahwa yang keluar dari kubur itu ada, tapi iblis. Sehingga iblis ini kan mengatakan, jangankan Anda Kristen ini, Yesus aja yang punya kesaktian, sakti mandraguna aja dicoba oleh iblis, apalagi kalian orang yang tak berakal. Coba kita buktikan 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan manusia kepada iblis? Ayo. Kenapa? Kok Paulus akan manusia pada iblis? Maksudnya gimana? 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ayo, pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Iblis masih menunggu. Saya baca dulu. Iblis masih menunggu. Iblis masih menunggu tumbal. Ya. Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. Baca. Bentar. Silakan. Coba. Hanya penyembah iblis yang mempersembahkan korban manusia kepada iblis. Ayo. Ada nggak Oten yang sedikit agak sakti dari saudara Yosua ini? Mana ada? Kalau ini cuman ini aja. Habis Ya lumayan lah, banyak mah ada hiburan daripada banyak mah tidur. Oh iya juga sih. Pandai juga Bang ini. Kita usahakan Paman, kita download Paman. Ya silakan saudara Yosua. 1 Korintus 5 nomor 5. Apapun alasannya akan Anda sampaikan, apapun tujuannya. Pertanyaannya, kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Oke, silakan. Nih. Ya. Di konteks perikop ini dosa dalam jemaat, oke? Ya, oke. Terus terutama dipersembahkan ke iblis dalam percabulan. Gini, dengerin. Ini dibilang meskipun tubuhnya itu iblis ini, tapi rohnya milik Allah. Gitu loh. Baca konteksnya coba. Berarti roh-roh ini semuanya masuk ke surga ya kan? Barang siapa tubuh aja yang masuk ke neraka gitu. Karena roh itu milik Tuhan.
Maka yang Aduh, masuk ke udah dalam salah. neraka jasadnya, rohnya masuk surga gitu maksudnya. Waduh. Salah lagi. Salah lagi. Sanjang. Ayo, jangan mempertahankan keegoan Anda dalam kesesatan. Jangan. Tidak. Saya hanya punya tujuan untuk meluruskan saudara. Silakan. Oke. Silakan. Terus maksudnya konteks di sini kan saya udah bilang ini mengenai dosa dalam jemaat. Dosa dalam berita. Tidak, yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus harus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa harus ke iblis dipersembahkan orang ini? Kenapa? Karena Paulus sendiri itu adalah orang yang kerasukan iblis. Mana dalilnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus itu orang kerasukan setan. Baca dalilnya tuh, 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tuh, Paulus mengakui bahwa dalam dagingnya ada iblis. Yang lari jasadnya atau rohnya ini, teman-teman? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lain tanya, lain dijawab. Gimana sih? Iya, semoga saudara kita Yosua mendapatkan kemudian Amin. hidayah. Saya tahu beliau terguncang berat. Silakan teman-teman. Kalau saya sih sarankan bersahabatlah dengan Bible. Bible jangan dilawan. Sebenarnya tadi sepanjang diskusi ini dia nggak melawan Banyuma, dia lawan Bible-nya sendiri. Betul banget, betul. Kalau dia nggak melawan Bible, nggak terjadi debat. Oh ya begitu ya Banyuma. Kok baru saya tahu ya? Tapi enggak, dikasih data dia lawan, dikasih data dia lawan. Gitu Jadi loh. Bang Handi, kerajaan Yesus dari mana Bang Handi? Dari itu tuh di bawah kubur. Kerajaan Yesus menurut Yesus berasal dari surga. Dari surga. Tapi Terus yang makhluk yang keluar dari kubur itu kerajaannya dari mana? Alam maut lah si iblis Alam itu. maut. Coba. Wow. Keren. Orang berakal mana yang tidak bisa memahami ini dengan baik? Silakan Bang Handi. Ya, orang yang tidak punya akal lah. Terberhasil di doktrin agar mereka menyembah selain yang diperintahkan, yaitu membuat satu sembahan yang terkutuk di tiang salib. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Damai sejahtera. Pagi-pagi udah bahas iblis ini Bang Juma ini. Iya. Betul. Ini berat Yang kamu sembah kan? Soalnya saya nyenggong Al-Quran juga nanti iblis ini. Ya silakan. Oke. Silakan. Muhammad menurut Allah. Ya. Kenapa? Kan Muhammad menurut Allah menggunakan dalil Quran. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan. Baca ya. Ya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Allah kemudian menurunkan Al-Quran melalui utusannya Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada Muhammad di sana? Jadi yang tunjukkan dalil Muhammad mengaku bertemu dengan Roh Kudus. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jelas Jibril ada. Monyet kau kan yang bertanya, kenapa kau yang ngomong? Nama lain daripada Roh Kudus itu adalah Jibril. Yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 Roh Kudus namanya Gabriel. Kristen penyembah Yesus yang keluar dari kubur. Dalil mana dalil Roh Kudus adalah Jibril, mana turun An-Nahl ayat Roh Kudus An-Nahl ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97.
Oke? Udah terjawab ya? Nah sekarang penguasa dunia, penguasa alam maut menurut Yesus itu siapa? Jawab. Dia.